Untuk per packnya itu tiap harinya untuk belumbungan lakunya normalnya 700 pack, partaker kisaran 400 pack, kadur 400 juga, dan fotoan ini masih minim karena tempatnya juga agak kecil, 150-an pack tiap harinya. Lain kalau ada pesanan. Untuk besok kisaran 300 pack. Nah, untuk buki ini masih belum tentu, kadang 200 kadang 300. Nah, jadi kalau di total dari semua cabang itu setiap harinya lebih dari 2000 pack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Hamdanillah. Saya merupakan owner Tokpatok Pamekasan yang kini sudah ada tambahan nama menjadi Tokpatok original yang berpusat di Belumbungan. Awalnya saya tidak mau buka usaha kuliner karena pada awalnya sesuai hobi dan bakat saya awalnya mau buka studio. Karena kekurangan alat dan tenaga, jadi ada masukan dari mas saya untuk membuka usaha kuliner saja, dan resep dan bahan-bahannya masukan dari beliau juga, yang kebetulan beliau sudah belasan tahun kerja di restoran. Lahirlah Tokpatok ini. Saya dan mas saya memikirkan mindset orang Madura. Madura maunya yang lengkap, yang murah. Dari situ kami buat untuk menarik pelanggan. Waktu itu di grand opening yang di Belumbungan, kami buatkan banner yang besar, ayam geprek plus nasi plus teh. Waktu itu dapat teh 10.000 saja. Awal kami buka itu pada tanggal 26 Desember pada tahun 2020. Waktu itu masih corona dan termasuk berani ya buka usaha pada waktu corona. Dan alhamdulillah sudah hampir 2 tahun dan sudah memiliki 6 cabang. Sebenarnya banyak Tokpatok yang ada di sini di Madura khususnya. Namun untuk investor yang diinvestori oleh saya itu ada 6. 1 pusat di Belumbungan dan 5 cabang. Cabang 1 itu ada di Partaker, cabang kedua ada di Kadur, cabang ketiga itu ada di Potoan Laok, Pelengahan, cabang keempat itu ada di Dasok, dan cabang kelima yang baru opening di Bukih, cabang kelima. Pertama buka, Tokpatok hanya punya 4 karyawan, di mana itu shift pagi 2 orang, shift siang 2 orang. Untuk kasir full saya waktu itu, dibantu kalau saya ada acara mungkin umi saya atau abah saya dulu waktu pertama kali buka. Dan sekarang alhamdulillah dengan bertambahnya waktu, bertambahnya cabang, juga bertambahnya karyawan, kini karyawan di Tokpatok ada 56 orang. Itu di awal-awal kami promosi di Instagram tentunya. Untuk grand opening kami buka 50 makan gratis, dan setelah grand opening kita jemput bola. Biasa awal-awal kami jemput bola. Kebetulan waktu itu ada sepupu saya yang bisa supir. Waktu itu kami antar, beli 2 bungkus saja kami antar kalau dulu. Untuk sekarang untuk delivery itu minimal order 100 bungkus kami antar area Madura. Untuk pemasarannya kami menggunakan juga pemasaran, kadang kami memakai Selebgram yang pernah mempromosikan Tokpatok. Salah satunya ada Kak Ferdi, officer Madura United, yang kebetulan adalah beliau kakak kelas saya di sekolah Mandua Pamekasan. Dan juga ada Kak Mawar, ada Kak Putri Mamas, Kak Angel,
Dan brand ambassador yang paling kuat adalah Kiai Musleh, yang dimana kebetulan itu adalah om saya sendiri. Seperti itu. Kadang beliau juga mempromosikan di pengajiannya. Untuk setiap promosi pastinya ada target umur. Nah, kayak Selegram itu sasarannya adalah orang-orang milenial, bisa mengetahui apa itu Tok Patok. Nah, sedangkan Kiai Musleh bisa orang tua yang tidak punya sosmed bisa mengetahui Tok Patok. Nah, contohnya saja dulu waktu saya jaga kasir sendiri, itu ada salah satu bapak-bapak yang mampir ke Tok Patok Belumbungan bilang begini, kok ngakan nang baru Kiai Musleh, malah menganggap warungnya milik Kiai Musleh seperti itu. Nah, dan untuk Selegram adalah sasarannya anak-anak muda yang memiliki sosial media. Saya pernah buka cabang yang gagal. Waktu itu masih ada Tok Patok Belumbungan saja. Dan kami buka cabang pertama itu di Badung, Larangan Badung. Nah, waktu itu hanya rame di awal-awal saja. Di kemudian hari, selepas 1 bulan opening, itu sepi. Kadang omset hanya dapat 300.000 per hari. Nah, dari itu kami belajar bahwa membuka cabang itu harus melalui beberapa survei dan memilah dan memilih. Cara kami memilih dan memilah itu kalau mau buka cabang baru, saya datangi tempat yang akan mau dibuka cabang, saya hitung berapa sepeda atau mobil yang lewat. Nah, dari itu saya begini cara buka cabang lagi. Awalnya saya dan mas saya, di mana mas saya sebagai yang ngasih masukan suruh buka wisata kuliner dan memberikan bahan-bahannya juga, dan saya yang memasarkannya seperti itu. Dan perlu diketahui juga bahwa Tok Patok itu ada yang bukan milik saya. Jadi kadang beli Tok Patok bukan beli di saya, itu komplainnya ke saya, mas cabenya agak enak mas dan sebagainya. Ayamnya kecil, beli di outlet lain misalkan, komplainnya ke outlet saya. Itu juga bahwa Tok Patok yang milik saya adalah Tok Patok yang ada originalnya. Jadi ingat Tok Patok, ingat original. Di mana saja yang sudah saya sebutkan tadi. Selain itu investornya bukan saya, tapi Tok Patok juga. Tapi yang di saya adalah Tok Patok original. Jadi dari sini saya membuat ingat Tok Patok, ingat original. Dan juga budayakan malas memasak, Tok Patok solusinya. Nah, kendala yang juga menjadi perhatian bagi saya pada waktu itu adalah semua bahan naik. Kayak cabai naik, ayam juga naik, dan yang paling meresahkan adalah minyak dulu waktu itu ya. Tapi kami tidak pernah menaikkan harga menu yang ada di Tok Patok. Tok Patok tetap 10.000. Hanya yang kami ubah, kalau dulu minumnya dapat es teh, sekarang dapat air. Tapi tentunya kita masih lengkap makan dan minum, hanya 10.000 saja. Pernah dulu waktu naik, biasanya gulaan cabai tiap harinya itu hanya kisaran 300 ribuan. Sekarang sudah jutaan tiap harinya untuk gulaan cabai saja. Untuk ayam itu per minggunya sudah 50 juta ke atas per minggunya untuk gulaan ayamnya. Untuk per packnya itu tiap harinya untuk Belumbungan lakunya normalnya 700 pack, partaker kisaran 400 pack, kadur 400 juga, dan fotoan ini masih minim karena tempatnya juga agak kecil, 150-an pack tiap harinya. Lain kalau ada pesanan. Untuk besok kisaran 300 pack. Nah, untuk buki ini masih belum tentu, kadang 200 kadang 300. Nah, jadi kalau di total dari semua cabang itu setiap harinya lebih dari 2000 pack. Biasanya tiap outlet itu ada sasaran pelanggannya. Kalau untuk Belumbungan, sementara di pusat, orang yang dari kota ke Pantura itu pasti mampir.
Nah, karena saya punya kepikiran, karena saya kalau ke Surabaya pasti saya mampir Sinjai. Nah, saya mau bikin pemikiran juga untuk orang Madura, di mana kalau mau ke Pantura harus ke Tok Patok dulu, seperti itu. Nah, untuk Pelengahan sendiri sasarannya adalah santri di sana karena dekat dengan bata-bata. Di Parteker adalah orang-orang kantor karena dekat dengan beberapa kantor. Sementara yang di Bukih ini sasarannya adalah anak sekolahan karena diapit beberapa sekolah seperti SMA 3, SMA 4, SMK 3. Inovasi untuk Tok Patok sendiri untuk sementara itu selama berjalan 2 tahun ini tidak ada tambahan menu, hanya ada tambahan minuman. Kami juga produksi minuman Tok Patok yang hanya jual untuk sementara di pusat untuk minumannya, dan juga kami bikin snack untuk Tok Patok juga usus ayam yang dimana masih kami jual di pusat dulu. Untuk ke depan mungkin kami akan menambahkan tambahan jenis cabai untuk ke depannya, karena yang khas di Tok Patok adalah cabenya. Malah kadang ada orang yang ke Tok Patok mau beli cabenya aja, seperti itu. Cara saya mengelola Tok Patok dan cabangnya yang sekarang sudah ada 6 outlet, itu saya dibantu oleh yang pertama ya abah saya, yang kedua umi saya selaku bendahara, ya, dan yang ketiga adalah ada Dayat, di mana Dayat ini saya jadikan untuk penanggung jawab semua outlet. Jadi untuk mengurusi stok dan lainnya itu biasanya kami dilaporkan setiap harinya, dan setiap cabang pasti ada satu penanggung jawab, dan dari beberapa cabang ada satu lagi orang penanggung jawab, seperti itu. Saya anggap karyawan itu sebagai keluarga, dimana kalau keluarga kita sakit ya sakit bareng, senang-senang bareng, karena ketika kita bekerja di bawah tekanan kita tidak nyaman. Nah, dari situ saya harus membuat karyawan nyaman. Bagaimana membuat karyawan nyaman? Itu dengan cara menganggap mereka seperti keluarga. Dari situ timbul rasa memiliki. Nah, kalau kita sudah memiliki rasa memiliki, maka kita ada tanggung jawab, seperti itu. Jadi tidak ada jarak antara saya dan karyawan. Termasuk di seragamnya yang karyawan pakai ada tulisan owner, jadi semuanya di sini owner dan semuanya merasa memiliki. Untuk orderan terbesar yang pernah kami dapat waktu itu adalah ketika masih memiliki satu cabang, di mana itu cabangnya di Parteker dan karyawannya masih 20. Kami mendapat banjir orderan waktu itu langsung. Jika di total 1.200 bungkus yang dimana dijemputnya siang, jadi kami tutup waktu itu, outlet tutup sehari dan fokus untuk mengerjakan pesanan tersebut. 1.200 dikerjakan, jika sudah selesai kami tutup karena saya lihat karyawan sudah capek semua, jadi kami putuskan untuk tutup karena waktu itu karyawannya masih sedikit. Ada yang mau beli kulitnya saja, bahkan yang mau beli kulitnya saja itu orang ngidam. Dulu ada orang ngidam, suaminya datang ke pusat mau beli kulitnya Tok Patok saja. Ngalaki lek kau lek ping bolantang bini ngidam, katanya seperti itu. Jadi kuru-kuru di belakang di dapur itu kami satukan. Mau dibeli waktu itu ya, kami bingung mau menghargai berapa, jadi kami kasih juga karena orang ngidam, kasihan, takut dileran. Kami membuka cabang itu sebenarnya atas masukan, tapi ada masukan yang kami terima dan ada yang tidak kami terima. Misal suruh buka di sini kami survei dulu. Nah, untuk selanjutnya peluang terbesar buka cabang selanjutnya yaitu di Kepo, karena di timur kami masih belum ada. Sementara yang di wilayah timur itu hanya Kadur. Nah, untuk target ke depan insya Allah jika
sudah sampai waktunya dan juga sudah ada dananya. Untuk sementara akan buka di daerah Kepo. Setelah di Kepo, kami ingin buka di Propo. Itu untuk target ke depan, dan harapan terbesar saya bisa keluar dari Pamekasan, bahkan keluar dari Madura untuk target besar ke depan. Kami dulu memiliki jargon waktu awal-awal buka itu, saya dan teman-teman, karena waktu awal-awal buka nggak ada yang mau mampir, kami gempar-gemparnya bikin caption, beli dulu siapa tahu nanti beli lagi, seperti itu. Jadi kami memiliki konsep beli dulu siapa tahu nanti beli lagi. Intinya nyoba dulu lah, kalau nyaman kan pasti kembali. Pertama yang saya jaga di Tok Patok ini adalah kualitas makanan, karena di Tok Patok ini mengutamakan servis, pelayanan, dan yang terakhir kualitas. Kami menyamakan kualitas yang ada di Tok Patok original ini adalah dengan cara yang pertama, kami adakan training. Kemarin karena sempat ada masukan negatif ke kami adakan training untuk karyawan yang baru. Kami latih, jadi karyawan yang lama melatih karyawan yang baru, seperti itu. Gunanya apa? Untuk menyamakan kualitas yang ada di Tok Patok original, dan termasuk cabai. Cabai juga semua cabang ambil di pusat Belumbungan, jadi rasanya sama. Dan jika ada rasa yang tidak sama, itu pastikan dulu belinya di Tok Patok original apa bukan, seperti itu. Untuk memulai usaha Tok Patok ini dulunya adalah tidak niat. Kenapa? Karena dulu saya ingin kuliah di luar Madura, dan karena orang tua tidak merestui, terutama umi saya tidak merestui saya untuk kuliah di luar, yang dimana waktu itu saya cak matu dan apa sih melaki kamera waktu itu. Nah, disuruh kuliah di sini, dan dari situ saya ingin buka studio, karena waktu itu saya sudah kuliah di impian sudah tidak dibolehkan. Dari itu saya ingin dan punya mindset ingin menjadi pengusaha, seperti itu. Yang saya ceritakan tadi bahwa saya hobinya adalah konten kreator, suka fotografi dan videografi. Jadi dari situ saya mau memulai usaha, karena ada pepatah mengatakan hobi yang dibayar, seperti itu. Nah, karena ada masukan untuk buka usaha kuliner, saya coba dulu lah, itu. Jadi ini mulai dari iseng. Jadi bagi teman-teman yang mau memulai usaha, tidak apa-apa iseng, yang penting satu tekun dan jangan lupa berdoa. Dan yang paling penting bagi saya adalah jangan pernah melawan orang tua, karena sukses menurut saya adalah ketika kita membeli sesuatu tanpa melihat harga. Mungkin sekian dulu cerita singkat dari saya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe channel Legenda Kreatif. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waktu itu grand opening yang tunggu dulu mas. Ulang yang ini ulang. Ya. Gini mas, orang biasa nyuting mas, syuting.